Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy Yusuf, penulis buku The Seven Wonders. Dan saya ingin membahas satu tema yang sekarang menjadi sangat ramai mengenai Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2045. Dan pertanyaannya, apakah kita ready atau sama sekali tidak? Nah, sahabat-sahabat yang great, potensi itu kalau nggak dipersiapkan, nggak dilakukan dengan kesungguhan, seringkali menjadi sesuatu yang dirubah sih, tapi biasa-biasa saja. Bayangan saya, kalau kita melakukan cara-caranya biasa atau sebatas out of the box, ya, bisa tercapai, tetapi sedikit, tidak begitu berpengaruh besar. Tetapi kalau baik pemerintah, swasta, company, kemudian juga ya lembaga-lembaga pendidikan melakukan cara-cara yang no box menurut Seven Wonders, itu kemungkinan besar Indonesia itu bisa mendapatkan keuntungan dari bonus demografi anak-anak muda yang penuh semangat dan antusias. Dalam kesempatan yang singkat ini, dalam video singkat ini, saya ingin memiliki satu pandangan saya mengenai apa sih harus kita isi dalam menyiapkan generasi emas menurut Seven Wonders. Ini diambil dari bab pertama dari buku Seven Wonders, adalah Awareness of Thinking. Di dalam buku ini saya jelaskan apa yang saya tulis di Gramedia ini, bahwa pikiran kita ini adalah pelayan yang baik sekaligus majikan yang jahat. Salah satu kutipan yang sangat penting menjadi opening dari Seven Wonders. Nah, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, salah satu cara bekerja pikiran itu melalui dengan apa yang disebut dengan pantulan-pantulan atau hukum pantulan. Dan salah satu hukum pantulan tersebut seringkali dimulai dari sebuah lagu, musik. Life is music, music is life. Hidup adalah musik, dan musik adalah kehidupan ini, teman-teman hebat. Nah, sahabat-sahabat yang great, kalau kita peras, kalau kita mau jujur, kalau kita mau terbuka, negara-negara maju adalah negara yang musikal. Musikal itu ada dua kategorinya. Pertama adalah negara itu memang ya memahami desain, tema, konsep tentang musik. Kalau kita lihat negara Amerika misalnya, itu Amerika negara musikal. Banyak lagu-lagu Amerika, lagu-lagu barat yang ketika diputar itu memiliki vibrasi, memiliki bahkan hipnoterapi buat seseorang atau mungkin orang lain yang menyimaknya. Ketika seseorang bisa merasakan getaran dari kata-kata yang positif, dari kalimat-kalimat yang baik, dari harapan-harapan yang mulia, ini dimunculkan melalui sebuah lagu yang kemudian didengungkan, diulang-ulang, itu melahirkan sebuah the collective of energy, teman. Coba aja cek, banyak lagu saya memang tidak begitu banyak, tapi yang saya paham misalkan ada beberapa lagu kayak When You Believe. Wah, itu lagu itu, saya sendiri menyimak lagu itu seperti bagaimana kita cerita dalam lagu itu kan menceritakan bagaimana Nabi Musa yang belah lautan yang waktu itu rasanya impossible. Tetapi kemudian ya dengan kekuatan, dengan keyakinan, dengan kesungguhan, ternyata when you believe, jika kamu yakin, maka akan datang the miracle come true, bahwa keajaiban akan datang. Pada saat Anda yakin, maka keajaiban akan datang. Nah, ini satu hal yang sangat menarik untuk dikaji, teman-teman hebat. Lagu-lagu Amerika, banyak lagu-lagu yang kemudian membuat seseorang itu yes, I can do that. Saya bisa bangkit, saya bisa menata kembali dan sebagainya. Ada juga lagu yang misalkan saya sering dengar juga, ada Give Me One Moment in Time misalkan. Itu
seperti sebuah harapan baru, bahwa kalau kita pernah gagal, kalau kita pernah tersungkur, kalau kita pernah rusak di masa lampau, selalu masih ada harapan bahwa berikanlah, give me one moment in time, berikanlah satu kesempatan. Apa yang disebut dalam Seven Wonders adalah 1 minute wonder. Jadi lagu-lagu itu ternyata memang didesain untuk mencetak sebuah energi besar yang disebut the collective of energy dalam buku ini. Jadi lagu-lagu yang kita dengar di lagu barat itu bukan lagu yang kemudian asal membuat lagu, tapi memang didesain untuk melahirkan motivasi, melahirkan inspirasi, melahirkan empowering buat para audien atau pendengarnya. Cina juga sama. Lagu-lagu Cina itu juga membuat banyak pendengar itu bisa merasakan sebuah perjuangan hidup yang kemudian nggak boleh kita terlena, nggak boleh kita santai, nggak boleh kita buang-buang waktu, nggak boleh kita membuang waktu dengan malas-malasan. Itu banyak lagu-lagu China yang memberikan penekanan kepada bagaimana kita memiliki etos kerja, etos belajar, etos dalam banyak hal. Nah, kita balik kembali ke negeri kita, Indonesia. Indonesia, kalau teman-teman, sahabat-sahabat Nakoy, mempelajari lagu-lagu Indonesia sebelum merdeka dengan setelah merdeka berbeda. Sebelum merdeka, karena tekanan begitu berat, karena kehidupan begitu keras, karena kenyataan hidup begitu sedih, karena penjajah masih ada di negeri kita ini, maka lagu-lagunya itu penuh dengan harapan, keyakinan, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan sebuah visi ke depan seperti apa. Bahkan lagu-lagu yang pelan, yang syahdu, misalkan Bagimu Negeri, lagunya nggak keras, nggak tinggi, tapi memberikan vibrasi, hipnoterapi buat yang membacanya atau mendengarnya itu bisa meneteskan air mata loh teman. Coba aja Anda menyanyikan Bagimu Negeri. Banyak lagu-lagu yang dibuat sebelum merdeka itu penuh dengan meaning, ada makna yang dalam. Bahkan lagu Terima Kasih Guru, lagu Indonesia Pusaka, lagu Tanah Air Beta, itu lagu-lagu yang wow. Kenapa? Kalau dalam pandangan Seven Wonders, karena tekanan betul-betul ada di depan mata, sehingga lagu mewakili sebuah harapan, sebuah cita-cita, sebuah visi besar bangsa, yaitu kemerdekaan. Tapi ketika Indonesia merdeka, justru kita malah terlena dengan lagu-lagu yang lebih mudah diterima oleh masyarakat, lagu yang galau, lagu yang meaningless, lagu yang meratapi diri sendiri, lagu yang mendukung keluhan-keluhan kita oleh situasi saat ini. Apa salah? Ya tidak salah juga. Tapi kalau kita mau membangun bangsa yang besar, bisa mengambil makna demografi Indonesia emas, cobalah kita mulai dari salah satu adalah lagu. Kita buat lagu-lagu yang lagunya menarik, viral, enak. Lagu bisa mendunia, tapi bisa membuat orang termotivasi, bangkit, semangat, etos kerja, etos belajar, kolaborasi, saling menghargai, mencintai bangsa ini. Itu dibuat lagu, dan ini nggak satu orang dua orang, ini PR besar yang melibatkan semua elemen masyarakat, semua anak bangsa, terutama para pembuat lagu, artis, penyanyi, tokoh-tokoh bangsa. Dan tugasnya Seven Wonders sendiri adalah kita memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang lagu ini. Maka pelatihan Seven Wonders yang offline masih terus diadakan sampai hari ini, termasuk tanggal 29 dan 30 Juni 2024 secara offline 2 hari. Nah itu ibaratnya ada kutipan bahwa kalau murid sudah siap, guru akan datang. Tapi kalau rakyatnya belum siap, lagu-lagu yang dicari tetap lagu yang galau, lagu yang membuat makin mewek, lagu yang membuat kita semakin tidak berdaya, lagu yang seolah-olah itu adalah kita. Dan akhirnya
kita menyerah, kalah oleh perjuangan hidup, teman. Jangan takut, jangan bimbang, para artis, para senior, para tokoh, ya kalau bukan kita yang mulai menata kembali, menyambut demografi 2045 dengan sebuah lagu yang saling memotivasi, saling menginspirasi, lagu yang kemudian selesai lagu satu viral, ada lagu lagi yang kedua, ada terus akhirnya dunia melihat bahwa Indonesia sedang melakukan sebuah konsep dalam Seven Wonders adalah tafakkur, tadabbur dan tasyakur, sedang appreciation, sedang merayakan kegembiraan menyambut Indonesia emas dengan anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak generasi Z yang akan menjadi pemimpin di waktu yang akan datang. Jadi jangan izinkan ya hal yang simpel ini bisa membuat kita mengalami sebuah ya lompatan kejatuhan yang akhirnya bukan lompat naik tapi melompat turun. Saya kalau ilustrasikan seperti ini misalkan dua tebing, kita ada di sini, ini adalah 2045 bonus demografi, kita melompat tapi bukan naik, kita melompat tapi turun ke bawah karena kurang satu tangga lagi, kurang satu jembatan lagi. Dan itu adalah musik, karakter yang hebat yang dibangun oleh musik. Saya memang tidak menguasai dunia musik, tapi di Nako Center saya juga punya studio musik yang juga dilatih atau dikembangkan oleh anak-anak negeri yang saya cintai. Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku Seven Wonders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.